Aku bukan menantu sampah. Bab 817 Mayat tak bisa bicara. Suamiku. Selfie akan datang lagi mengganggu anak di perutku. Mata Dewi memerah dan ekspresinya sedih. Rocky merasakan kesedihan Selfie. Ia memeluknya dan berkata, "Istriku, kali ini aku yang salah, tidak baik-baik dalam melindungimu. Mulai sekarang, aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Dewi melemparkan kepalanya ke dalam pelukan Rocky, dengan terisak berkata, "Mereka boleh lakukan apapun padaku, jangan pada anakku." Aku terpikir mereka akan menggali keluar anak kita dan memotongnya menjadi daging cincang untuk dijadikan makanan anjing. Aku sangat takut. Barusan aku mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi Mike kembali dan berkata bahwa dia akan memotong anakku menjadi daging cincang. Bukankah dia orang keluarga Liu? Mengapa dia menjadi begitu kejam sekarang? Rocky menarik napas, membelai rambut istrinya agar tenang, matanya kemerahan. Kali ini, dia harus melindungi istrinya. Rocky menunduk dan berkata, "Istriku, aku jamin Selfie tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyakitimu lagi." Dia jamin. Ketika Lin Muyun mengangkat kepalanya, pandangan matanya berubah. Setelah menunggu istrinya tertidur, Rocky bangkit dan berjalan keluar kamar, tapi melihat Andrew menunggu di depan pintu, menggosok tangannya dengan ekspresi sedih. Dia bertanya, "Pak, ada apa?" "Rocky, aku." Andrew meliriknya dan menghela nafas berat. "Rocky, aku tidak menyangka Mike berubah menjadi seperti ini sekarang. Aku kira mereka meninggalkan kota Golser untuk menghindari utang mereka. Tak disangka ia kembali lagi, malah memperlakukan Dewi seperti ini." "Pak, manusia itu bisa berubah," jawab Rocky dengan tenang. Seperti sepupunya sendiri, meskipun Mike pernah menjadi anggota keluarga Liu, namun sekarang dia telah berubah iblis, dia sudah tidak peduli dengan kasih sayang keluarga. Entah bagaimana kondisi kakak laki-lakiku Chico sekarang. Andrew menghela nafas, karena sejak putrinya kembali dan mengatakan bahwa penculiknya adalah Mike, dia sangat cemas hingga tidak bisa makan. Andrew mengangkat kepalanya dan berkata, "Rocky, aku tahu kamu pasti membenci Mike. Aku juga tidak ingin mengampuni dia, tetapi wajah Mike telah cacat. Aku jadi penasaran tentang kondisi kakak laki-lakiku Chico dan situasi orang-orang lain." "Aku mengerti, Pak, ada kesempatan akan kutanyakan." Rocky mengangguk, "Tapi si Mike, jika dia masih hidup, aku pasti tidak akan melepaskannya." Andrew mengangguk dalam diam. Mampu melakukan tindakan menyakiti putrinya sudah merupakan perilaku binatang. Rocky berbalik dan turun. Alasan dia setuju dengan Andrew adalah karena dia memahami perasaan orang tua itu. Satu sisi adalah saudara laki-laki kandung, satu sisi lainnya adalah anak perempuannya. Ditambah lagi orang tua ini biasanya jujur, sekalipun ia telah menggaris bataskan hubungannya dengan Chico, namun tetap masih khawatir dengan kondisi saudaranya. Sama seperti dirinya dengan Selfie, Rocky juga sangat ingin membunuh Selfie, tetapi dia tidak bisa karena dia tertahan oleh hubungan darah. Namun, tidak bisa bukan berarti tidak ada tindakan sama sekali. Rocky berjalan keluar villa dengan wajah tenang, dan menelepon Bastian dan Minata. "Pukul 10 malam ini, bawa orang dan ikuti aku ke villa keluarga Lin di distrik Yuhua, kota Wasa. Tidak peduli siapa itu, selagi mengancam nyawa istri dan anaknya, harus dibasmi." Malam gelap dan tenang. Dewi telah meminum obatnya dan tertidur dengan kelelahan. Rocky membuka pintu dengan ringan,
melompat melintasi dinding halaman villa seperti monyet, melompat, dan mendarat di luar pintu belakang villa. Di luar pintu belakang villa ada gang. Pada saat ini, puluhan bayangan gelap berdiri di gang, semuanya mengenakan kostum hitam dan penutup kepala kain hitam, hanya dua mata yang terlihat. Melihat Rocky melompat ke bawah, salah satu bayangan tipis maju dan berkata dengan dingin, "Pak, semuanya sudah siap." Pakaian hitam yang ketat tidak bisa menutupi sosoknya yang indah dan bergelombang, itu adalah Disa. Rocky mengangguk dengan tenang dan melirik kerumunan. Sosok hitam kekar di sebelahnya berteriak, "Perlu tambah lebih banyak tenaga lagi. Aku bisa panggil semua bawahanku di kelompok Sky Dragon. Jangan khawatir, mereka sangat menjaga rahasia, mereka semua sangat memujamu." "Tidak perlu," Rocky menolak, "sudah cukup jumlah orangnya. Hanya berurusan dengan Selfie saja, kelompok orang ini sudah cukup. Semakin banyak orang, semakin mudah menarik perhatian." Disa mengendarai dan membuka pintu mobil. Mobil hitam itu telah dimodifikasi, dengan dua baris bangku di kiri dan kanan, rak senjata digantung di pintu bagasi, beberapa senjata berat berwarna hitam, bahkan ada tower senapan mesin. 20 menit kemudian, mobil hitam itu melaju tanpa suara ke distrik Yuhua di kota Wasa. Di sebuah villa mewah, Selfie mengenakan piyama sutra merah besar, menelepon seseorang dengan penuh amarah. Petik 2 titik titik titik. "Ma, Rocky benar-benar kurang ajar sekali, dia sama sekali tidak menganggapku." Anggota pengawal keluarga Lin tidak tahu kenapa, mereka tidak mau mendengarkan perintahku, hanya mendengar perintah Rocky saja. "Jika kita tidak menekan Rocky, setelah kondisi Tuan Lin pulih, berapa banyak uang yang bisa kudapatkan setelah kembali ke kota Wasa?" Tepat ketika dia menelepon, pintu tiba-tiba terbanting terbuka. Sesosok orang berjalan ke dalam, tiba-tiba berdiri tidak stabil, dan jatuh ke tanah. Selfie sangat terkejut dan menoleh dengan ekspresi keheranan. Ini adalah bodyguard-nya, yang bertanggung jawab untuk melindungi keamanan villa, tapi sekarang dia berlumuran darah. "No, Nona Selfie. Ada." Seseorang menerobos masuk. Bodyguard-nya berkata dengan sedikit kekuatan terakhir hingga akhirnya pingsan ke tanah. "Apa? Beritahu aku dengan jelas." Selfie terkejut, melangkah maju dan menendang pengawal itu dengan keras, "Siapa yang masuk ke villa?" Begitu selesai bicara, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Aku." Seluruh tubuh Selfie menggigil, ponsel yang dia pegang terjatuh ke lantai marmer. Dia berbalik tiba-tiba, wajahnya ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Rocky." Di belakangnya, jendela terbuka lebar dan tirai tertiup-tiup oleh angin. Rocky berpakaian hitam, berdiri di depan jendela dengan dingin. Di belakangnya, puluhan bayangan hitam berdiri di belakang. "Bagaimana kau bisa masuk?" Selfie sangat terkejut sampai kulit kepalanya kebas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, dan berteriak, "Pengawal! Sudah, diam saja." Ujar Disa, "Kalau yang kau maksud adalah sampah-sampah di luar sana, maaf, sudah dibereskan semuanya." "Apa?" Selfie menahan nafas, terdiam dan terkejut. Villa yang ia tempati terpasang kamera inframerah yang tercanggih, dan dijaga oleh 20-an bodyguard. Tak disangka, Rocky membawa begitu banyak orang ke villa tanpa sepengetahuannya. Untuk sesaat, Selfie menenangkan diri dan mendengus dingin, Rocky, jangan lupa siapa aku. Jika kau berani melakukan sesuatu padaku,
keluarga Lin pasti akan mencari dan memberikan perintah pembunuhan padamu. Kau salah, ujar Rocky, mayat itu tak bisa berbicara. Aku bukan menantu sampah. Bab 818 istri bisa dicari lagi. Lensa mata Selfie mulai mengecil, dan dia berteriak tajam, "Rocky, kau gila. Beraninya kau melakukannya padaku. Gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa, bukankah begitu, kakak sepupu?" Rocky tersenyum tipis. Senyumnya yang dingin, tersisip nafsu darah. Kali ini ia datang dengan sejumlah orang, mengartikan tekadnya telah bulat, tidak akan ia izinkan siapapun melukai istri dan anaknya. Selfie, kau hanya mengandalkan gelar keturunan asli dari keluarga Lin, sudah berani-beraninya ingin pijak kepalaku. Rocky mendengus dingin, jangan lupa, kau sama sekali bukan keturunan asli. Ekspresi Selfie berubah, seakan-akan menyadari sesuatu hal. Ini merupakan bagian yang paling tidak ingin Selfie ingat. Ayahnya, Marson, dilahirkan oleh seorang wanita pendamping dari dunia gemerlap, sedangkan ibu Rocky barulah merupakan keturunan asli dari keluarga Lin. Tetua Lin sendiri selama ini selalu menganggap Rocky sebagai calon kepala keluarga Lin, hingga akhirnya Rocky kabur dari rumah. "Rocky, apa hebatnya dirimu?" Selfie berseru tajam, "Apakah kau benar-benar mengira aku tidak mampu berkutik lagi?" Tiba-tiba Selfie mengeluarkan peluit dan meniupnya dengan keras. Tidak lama kemudian, seakan-akan sekelompok burung melompat ke atas atap, puluhan orang berbaju hitam turun dari atap ke halaman, tanpa ada suara sedikit pun, kelihatan jelas tingkat kultivasinya sangat tinggi. "Bagaimana?" Selfie mencibir penuh sombong dengan lengan dilipat pada dadanya, "Kau itu masih terlalu lembut. Kau kira aku tidak memiliki tenaga cadangan?" "Oh ya, sejujurnya, Mike tidak mati. Tembakanku sengaja kulesetkan. Sayang sekali, hanya tinggal satu langkah terakhir sudah bisa memotong anak liarmu menjadi saus daging untuk makanan anjing." Wajah Rocky menyusut, niat bunuh terpancar kuat dari matanya, aura dingin yang mengerikan keluar di sekujur tubuhnya. "Kau benar-benar cari mati." Rocky mengeluarkan beberapa kata dari celah antara giginya, niat membunuhnya membara. Selfie tidak peduli asteris, dan mencibir, "Aku hanya ingin mengatakan, jangan berpikir aku takut padamu, orang-orang ini disiapkan khusus untuk melawanmu, dan keterampilan mereka tidak jauh lebih buruk dari kau." Orang-orang berbaju hitam ini semuanya adalah pembunuh yang dilatih oleh Charlie, yang telah dilatih dengan cermat dan dipersiapkan untuk melawan Rocky sebagai pasukan tempur di masa depan. Dia turun tangan untuk melindungi Mike, tidak lain karena ada tujuan sejenis juga. Rocky bisa menghadapi Mike sendirian, tapi orang berbaju hitam ini kualitasnya tidak lebih kalah dari Mike. Sekuat apapun Rocky, tetaplah kalah dalam jumlah. "Serang! Bunuh dia!" Selfie meneriak, melambaikan tangannya dengan kuat. Dia sudah lama ingin membunuh Rocky. Hanya karena terhalang oleh aturan keluarga Lin, dia tidak bisa melakukannya. Dan hari ini, ia datang mengantarkan dirinya sendiri pada Selfie. Baginya inilah kesempatan bagus untuk membunuhnya. "Hajar!" jerit Winata, dan bergegas maju dengan semua orangnya. Pup-pup, terdengar suara tembakan yang tidak terlalu kuat. "Hati-hati, itu senjata peredam," ujar Disa. Orang-orang berbaju hitam di luar halaman sudah bergegas masuk, dan beberapa dari mereka membawa senjata. Suara tembakan di mana-mana, peluru berterbangan dalam ruangan, satu tembakan mengenai kandil dan pecah.
Semua perabotan penuh dengan bolongan akibat peluru, kondisi ruangan penuh dengan debu dan asap. Selfie masih juga tertawa sombong, namun beberapa saat kemudian, ia merasakan kondisi aneh. Bahkan semua pria berbaju hitam yang dilatih oleh Charlie memiliki keterampilan yang sangat baik dan memiliki senjata peredam. Jumlah orang mampu yang menekan lawan, namun ternyata kalah. Dan semua orang yang dibawa oleh Rocky sangat menakutkan, mereka tegas dan kejam. Mereka bertempur di tengah hujan peluru namun tidak ada satupun yang terluka. Ekspresi Selfie berubah. Sejak kapan kekuatan anak ini begitu mengerikan? Tembak mereka. Selfie berteriak, kemudian ia berbalik badan untuk kabur. Tepat ketika Selfie baru saja melangkah, suara samar tiba-tiba terdengar di belakangnya. Kemana? Kepala Selfie seketika mendingin, pikirannya menjadi kosong karena shock. Rocky ada di belakangnya. Hingga tiba saatnya pisau dingin mencapai lehernya, barulah pulih akal sehatnya, matanya panik. Rocky berdiri dengan dingin, dengan pisau buru di tangannya bertumpu pada leher Selfie. Bagaimana bisa kelompok pembunuh sampah yang dilatih oleh Charlie ini menjadi lawan dari kelompok Sky Dragon dan anggota elit dari Departemen Operasi Khusus? Apa yang kau lakukan? Selfie akhirnya tidak bisa mempertahankan kesombongannya, suaranya sedikit bergetar. Di mana Mike? Suara Rocky terdengar dingin. Di mana Charlie? Selfie menekan rasa takut dan memaksakan ketenangan. Charlie telah pergi ke luar negeri. Mike terluka parah dan dijemput oleh organisasi Bears. Di mana keberadaannya? Aku tidak tahu. Rocky berkata dengan dingin, jadi artinya, kau tidak memiliki nilai guna lagi. Ketika keduanya berbicara, pertempuran di aula hampir selesai. Hampir semua yang disebut pembunuh terlatih khusus Selfie terbaring di tanah. Sedangkan untuk pria berbaju hitam yang dibawa oleh Rocky, paling banyak hanya 2 atau 3 orang yang mengalami luka ringan. Salah satu ada yang kakinya patah akibat peluru nyasar, sisanya utuh. Melihat genangan darah di tanah, Selfie putus asa. Seberapa dalam kekuatan tersembunyi anak ini? Bahkan pembunuh yang sengaja dilatih Charlie, di depan tangannya, sama rentannya dengan tahu. Sekarang bukan saatnya menebak kekuatan Rocky, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawanya. Selfie bertempur dalam perang dingin dengan sengit, dan akhirnya menundukkan kepalanya yang arogan, dan berkata dengan suara rendah, Rocky, aku sangat membencimu sebelumnya, tetapi penculikan istrimu adalah keinginan pribadi Mike, aku hanya sengaja tidak melaporkannya. Oh ya, Rocky tersenyum tipis, tapi firasatku mengatakan kau yang mengatur dari belakang. Bukan aku sumpah. Apabila Selfie mengakuinya, maka mati sudah. Selfie membalikkan badannya, berusaha mengeluarkan air matanya, dengan terisak berkata, Rocky, masih ingatkan kamu, waktu kecil kita pernah main di halaman, kamu panggil aku kakak, waktu itu. Tentu ingat, ujar Rocky, saat itu kau mendorongku ke dalam kolam dan hampir tenggelam, setelah itu kau mendorong tanggung jawab itu kepadaku. Semua itu hanya salah paham, aku kakakmu, mana mungkin mencelakaimu. Ujar Selfie ketakutan. Rocky sadar akan muslihatnya, dan berkata dengan dingin, Selfie, jangan kira aku bisa tersentuh hati karena kalimatmu. Kau telah berulang kali berusaha membunuhku, hingga kau menyuruh Mike untuk menyakiti istriku. Kau sudah bukan keluargaku. Selfie masih berusaha mengharukan Rocky, sambil berlinang air mata ia berkata, bagaimanapun,
Dewi dan anakmu tetap masih baik-baik saja bukan? Lagian istri masih bisa dicari, anak masih bisa dilahirkan, berbeda dengan hubungan darah kita, sampai kapanpun tidak akan putus.